Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Nopitasari dengan NIM 1262052121226 dari PGMI 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas UTS Komunikasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak DRHM Arif Faizin MAG dengan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Jawabannya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi interpersonal, yang keempat komunikasi intrapersonal, dan yang kelima komunikasi massa. Aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik, pertama kejelasan, bahasa dan informasi yang disampaikan harus jelas. Yang kedua ketepatan, bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Yang ketiga, konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan. Yang keempat, alur, keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Dan yang kelima, budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Jawabannya, komunikasi yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran di sekolah karena komunikasi yang efektif antara guru dan siswa memungkinkan pemahamannya lebih baik tentang materi pelajaran. Guru yang mampu menyampaikan informasi secara jelas dan siswa yang mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dengan baik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ketika siswa merasa didengar, dipahami, dan didorong untuk berkontribusi, mereka lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran. Agar komunikasi berjalan efektif di dalam kelas, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mendengarkan siswa dengan sepenuh hati dan memberikan umpan balik positif dapat membantu membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai metode komunikasi seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kegiatan interaktif dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Yang ketiga, guru dapat memfasilitasi diskusi kelas yang terbuka dan inklusif, di mana siswa merasa nyaman berbagi pendapat dan ide-ide mereka. Dan yang keempat, menggunakan bahasa tubuh dan kontak mata. Komunikasi yang efektif juga mencakup bahasa tubuh, kontak mata, menjaga ruang pribadi, dan bergerak untuk menjaga minat dan perhatian siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Jawabannya, yang pertama, membuat rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta menyiapkan bahan ajar yang menarik. Yang kedua, mulailah dengan membangun hubungan yang baik dengan siswa, bisa dengan cara menyapa mereka dengan ramah saat mereka masuk ke dalam kelas dan berikan waktu untuk berinteraksi secara informal sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa dan gunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif. Yang keempat, menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berinteraksi. Yang keenam, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Dan yang ketujuh, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, gunakan bahasa tubuh yang positif dan ramah, jaga kontak mata dengan siswa saat berbicara, serta mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan siswa. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi? Jawabannya, komunikasi bisa gagal karena beberapa alasan seperti yang pertama, pesan yang tidak jelas sehingga dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di antara pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua,
kurangnya keterampilan dalam menyampaikan pesan dengan jelas, kurangnya mendengarkan dengan efektif, atau kurangnya menanggapi dengan tepat dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang ketiga, perbedaan budaya, nilai, dan latar belakang antara pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik. Dan yang keempat, gangguan fisik seperti kebisingan, gangguan teknis dalam teknologi komunikasi, atau gangguan psikologis seperti emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu jalannya komunikasi. Untuk mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi dapat dilakukan dengan cara menjadi pendengar yang baik, gunakan bahasa yang jelas dan tepat, perjelas tujuan komunikasi, memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara saat berkomunikasi, terapkan empati dan keterbukaan, serta jangan takut bertanya ketika ada ketidakjelasan atau kebingungan. Itu tadi jawaban tugas UTS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.